Hubungan antara ibu mertua dan menantu perempuan seringkali menjadi problematik bagi beberapa orang. Banyak faktor yang menengarai pertikaian yang sebetulnya sangat tidak diperlukan sebagai keluarga. Karena pada dasarnya hubungan baik antara ibu mertua dan menantu merupakan salah satu bagian penting dalam kedamaian hubungan rumah tangga sang anak. Berikut ini adalah kisah yang tidak pernah terbayangkan akan terjadi dalam pertikaian ibu mertua dengan menantu perempuannya. Liu Xingying merupakan seorang wanita yang berasal dari Jinjing Provinsi Shandong, Cina. Ia telah menikah 3 kali dan dikaruniai 4 orang anak. Dari suami pertama dan kedua, ia dikaruniai 3 orang anak. Setelah berpisah karena bercerai, ia bertemu dengan suami ketiganya dan memiliki seorang putra. Sepeninggal suami ketiganya, Liu memutuskan untuk tidak menikah kembali dan sepenuhnya membesarkan keempat anaknya. Kehidupan Liu di desa bisa dikatakan cukup sulit, apalagi membesarkan 4 orang anak seorang diri tanpa bantuan keluarga ataupun teman. Namun walaupun begitu, dengan bekerja serabutan, Liu yang hanya lulusan SD pun mampu menghidupi keempat anaknya dengan baik. Terutama anak terakhirnya yang bernama Dong Gangbiao yang lahir pada tahun 1973. Walaupun tidak memiliki pendidikan yang tinggi, Liu yang mengetahui kemampuan anak bungsunya yang berbeda dari ketiga kakaknya, berusaha sekuat tenaga untuk bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan adalah fokus utama Dong Gangbiao dari kecil hingga dewasa, sampai akhirnya jerih payahnya pun mewujudkan hasil. Dong berhasil masuk universitas dan mendapatkan gelar masternya. Ia kemudian bekerja sebagai editor majalah sekolah di Institut Teknologi Changshu. Mengetahui kesuksesan Dong Gangbiao di kota membuat Liu Xingying merasa sangat bangga. Ia sering membanggakan Dong kepada para tetangganya di desanya. Namun warga desa memiliki pendapat lain tentang Liu. Banyak tetangga di desa yang menjauhi Liu karena sifatnya yang kasar dan arogan, yang terkesan terlalu membanggakan anak terakhirnya itu. Namun masih ada satu hal yang harus dilakukan Liu kepada anaknya, yakni membuat anaknya segera menikah. Melihat sang putra yang sudah berumur membuat Liu gusar, lantaran sang anak yang tidak kunjung menikah. Oleh karenanya di desa ia mencarikan kencan buta untuk putranya. Tetapi para gadis di desa pun enggan berurusan dengan Liu dan anak-anaknya. Bahkan agen biro jodoh pun juga diketahui enggan mencarikan pendamping untuk putranya. Namun rupanya keberuntungan mulai mendatangi Dong Gangbiao. Karena pada suatu hari di acara kampus tempat ia bekerja, ia berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Xu Yili. Xu Yili merupakan seorang wanita yang cantik, memiliki karir yang cemerlang, serta berasal dari keluarga berpendidikan dan kaya raya. Sungguh Dong Gangbiao bagaikan menerima rejeki yang jatuh dari langit. Diketahui Xu Yili lahir pada tahun 1979 di kota Changzhou. Kedua orang tua Xu merupakan seorang profesor di sebuah universitas. Hal ini tentu saja membuat Xu mendapatkan banyak kenyamanan di hidupnya, terutama ekonomi. Namun walaupun dibesarkan dari keluarga kaya raya, Xu diketahui merupakan anak yang tidak manja. Ia sangat menghormati kedua orang tuanya dan memiliki sifat yang sangat sopan kepada siapapun. Banyak yang mengenal Xu menggambarkan dia adalah seseorang yang sederhana, baik hati dan juga penurut. Rupanya kecerdasan kedua orang tua Xu menurun kepada dirinya. Karena pada tahun 2005, di usianya yang masih 26 tahun, Xu berhasil memperoleh gelar doktor dari China University of Mining and Technology. Dan pada tahun yang sama, Xu Yili dipekerjakan sebagai guru di Universitas Teknologi Changshu. Kedua orang tua Xu sangat bangga dapat melihat putri tunggal mereka dapat berdiri di atas podium untuk mengajar. Setelah pertemuan pertama di acara kampus tempat mereka bekerja, Xu Yili dan Dong Gangbiao pun semakin dekat dan akhirnya mereka berhubungan lebih dari teman hingga tak lama mereka memutuskan untuk hendak menikah. Awalnya orang tua Xu Yili merasa keberatan karena mereka merasa status sosial yang terlalu jauh kelak akan menyulitkan putri mereka di masa depan. Namun Xu Yili terus meyakinkan kedua orang tuanya agar menyetujui pernikahannya itu karena ia percaya Dong Gangbiao adalah orang yang bertanggung jawab. Dan malah melihat status sosial mereka,
justru membuktikan bahwa Dong Gangbyo adalah seseorang yang pekerja keras karena ia yang awalnya bukan siapa-siapa, kini dapat memiliki pekerjaan yang cukup bagus di universitasnya. Dan akhirnya pada tahun 2006, Xu Yili dan Dong Gangbyo pun melaksanakan pernikahan mereka, meskipun orang tua Xu tidak menyetujui pernikahan mereka. Namun mereka tetap memberikan hadiah sebuah mobil senilai lebih dari 200.000 yuan sebagai mas kawin. Setelah pernikahan tersebut, Xu Yili dan Dong Gangbyo memutuskan untuk tinggal di asrama tempat mereka bekerja, karena Dong Gangbyo tidak mampu membeli rumah di kota. Xu Yili yang kini telah menjadi seorang istri, senantiasa terus mendukung Dong Gangbyo, walaupun ia harus tinggal di asrama yang cukup kecil karena hanya terdapat satu kamar tidur. Awalnya kehidupan Xu Yili dan Dong Gangbyo cukup akur, walaupun mereka harus tinggal di asrama yang sempit. Namun dalam hal ini, Xu Yili tidak mengeluh. Ia yakin melalui kerja keras, rumah masa depannya dan Dong Gangbyo kelak akan terwujud. Namun tak lama kemudian, semua itu diganggu oleh kedatangan tamu tak diundang. Secara tiba-tiba, ibu dari Dong Gangbyo, yakni Liu Xingying, memutuskan untuk tinggal di asrama bersama mereka. Dalam pikiran Liu Xingying, perpindahannya dari desa ke kota adalah untuk menikmati hasil jerih payahnya. Mengingat ia merasa bahwa ia adalah satu-satunya orang yang sepenuhnya berjasa akan kesuksesan putranya. Selain itu, ia juga tidak mempercayai menantunya Xu Yili yang berasal dari keluarga kaya raya, mampu melayani putranya dengan baik. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk tinggal bersama di asrama tersebut agar dapat mendisiplinkan Xu Yili seperti apa yang ia inginkan. Di satu sisi, Xu Yili pada dasarnya sangat tidak nyaman dengan keputusan ibu mertuanya itu. Namun ia tidak berani berkata apapun bahkan kepada suaminya tentang ketidaknyamanannya. Selain itu, ia melihat wajah bahagia suaminya ketika bersama ibunya, membuat ia tidak tega untuk memisahkan mereka. Namun Xu Yili tidak menyangka bahwa kedatangan ibu mertuanya akan merenggut kedamaian hidupnya. Mengetahui bahwa jumlah kamar di asrama tersebut hanya satu, maka Xu Yili kemudian membelikan ibu mertuanya Liu Xingying sebuah tempat tidur lipat agar Liu tidak tidur di kursi ruang keluarga asrama tersebut. Namun Liu kemudian mengeluh bahwa tubuhnya sakit dan langsung memindahkan selimutnya ke tempat tidur Xu dan Dong. Hal ini membuat Xu harus tidur di ruang tengah, sedangkan Liu sang ibu mertua tidur dengan Dong di kamar tersebut. Setelah beberapa lama tidur di luar kamar, Xu akhirnya mengutarakan kekecewaannya kepada Dong. Namun Dong selalu menasehati Xu untuk tetap bersabar dan berusaha untuk tidak menaikkan suaranya kepada ibunya karena takut orang-orang di asrama akan mendengar masalah rumah tangga mereka. Demi menjaga nama baik suaminya, Xu Yili harus tetap diam dan menyaksikan ibu mertuanya tidur setiap malam satu ranjang bersama suaminya. Tak lama kemudian orang tua Xu Yili mengetahui penderitaan yang dirasakan putrinya tersebut. Mereka akhirnya berinisiatif untuk membeli rumah yang bisa ditempati oleh Xu Yili dan Dong Gangbyo. Tak hanya itu, demi menjaga perasaan Dong Gangbyo, Xu Yili meminta rumah pemberian orang tuanya itu di atas namakan suaminya Dong Gangbyo. Xu Yili dan orang tuanya berpikir bahwa ibu Dong Gangbyo dapat tinggal di asrama, sedangkan Xu Yili dan Dong Gangbyo dapat fokus membina rumah tangga mereka tanpa gangguan dari orang lain di rumah baru mereka. Namun jauh dari rencana mereka, Liu Xingying ternyata mengikuti putranya Dong dan Xu untuk tinggal di rumah baru mereka. Awalnya kedua orang tua Xu mengajak Liu untuk mengunjungi rumah baru Xu dan Dong. Namun ketika orang tua Xu beranjak pulang, Liu malah dengan santainya meminta untuk menginap di rumah baru tersebut dan hingga akhirnya ia menjadi penghuni tetap di rumah baru Xu dan Dong. Walaupun mengetahui bahwa rumah tersebut dibeli oleh orang tua Xu, Liu tidak peduli dan tetap menganggap bahwa rumah itu merupakan haknya karena nama anaknya lah yang tertulis dalam sertifikat rumah. Selama tinggal di rumah tersebut, Liu selalu meminta Xu untuk melakukan semua pekerjaan rumah. Setelah Xu pulang bekerja, ia masih harus melayani suaminya Dong dan ibu mertuanya Liu dari mencuci hingga pekerjaan rumah lainnya. Pada dasarnya Dong tidak boleh membantu pekerjaan rumah apapun yang dikerjakan oleh istrinya. Xu yang merupakan wanita yang cerdas, tentu ia tidak dapat terus bersabar dengan kondisi yang tidak masuk akal seperti itu.
Apalagi ia harus menghadapi cara-cara kasar Liu terhadap dirinya. Caci maki dan teriakan harus ia terima, walaupun ia sudah menuruti semua perintah ibu mertuanya itu. Namun Dong nampak tidak terganggu melihat istrinya begitu tersiksa atas sikap ibunya. Ia malah kini dengan terbuka membela ibunya itu. Mengetahui ia mendapat dukungan penuh dari putranya Dong, Liu kini menjadi seakan nyonya rumah di rumah yang bahkan bukan miliknya. Ia kemudian mengundang anak pertamanya untuk tinggal di rumah itu bersama dengannya, tanpa menanyakan apapun kepada Shu. Ia bahkan mencoba merenovasi garasi rumah tersebut agar bisa dijadikan kamar untuk putra pertamanya. Seperti yang diketahui, Dong bahkan tidak peduli dengan derita yang dialami Shu. Ia kini malah sibuk untuk mengembangkan karirnya agar bisa menjadi seorang profesor di universitasnya. Dong kini harus benar-benar fokus belajar yang mengakibatkan ia pun jarang pulang ke rumahnya. Mengetahui hal itu, Liu pun semakin menjadi-jadi. Karena kondisi rumah yang tidak kondusif, Shu sering mengambil kerja lembur untuk menghindari penyiksaan. Setiap ia pulang lembur, Liu akan mengunci rumah tersebut sehingga Shu terpaksa harus tidur di mobil karena tidak bisa masuk ke rumahnya sendiri. Di satu sisi Shu sebenarnya sudah tidak sanggup lagi, namun ia tidak ingin membuat kedua orang tuanya khawatir. Hanya teman-temannya di universitaslah tempat ia bercerita dan mengadu atas semua sikap ibu mertuanya kepadanya. Sampai akhirnya pada tahun 2007, Shu hamil. Ia berharap kehamilannya akan melunakkan hati ibu mertuanya yang sekeras batu. Namun ia salah. Liu malah semakin kejam. Ia akan dengan sengaja memercikan air di lantai agar Shu terpeleset tanpa mengkhawatirkan kondisi janin yang ada di dalam perut Shu. Hebatnya Shu dapat bertahan dengan kondisinya yang hamil besar dan harus menghadapi ibu mertua yang begitu kejam hingga akhirnya ia melahirkan seorang putra yang selama ini ia impikan. Sesudah melahirkan, Shu harus sepenuhnya di rumah seperti para ibu baru lainnya. Namun seolah memandang Shu terlalu santai, Liu kemudian memerintahkan Shu yang baru beberapa hari di rumah dengan bayi yang masih dalam kondisi merah untuk melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Ia pun sering membandingkan Shu dengan dirinya yang kala itu harus tetap bekerja di ladang walaupun baru saja menjalani proses persalinan. Hingga tak lama Liu mendapati bahwa dirinya sakit keras. Liu diketahui tengah menderita kanker kandung empedu. Sebagai menantu, Shu tentu saja membantu Liu untuk terus berobat dan mengupayakan kesembuhannya walaupun tak bisa sembuh 100%. Namun kanker yang diderita Liu akhirnya dapat terkendali. Namun entah apa yang dipikirkan Liu, ia pun sengaja menyebarkan rumor kepada para tetangga bahwasanya menantunya Shu sering menyiksanya di rumah dan menganiayanya selama ia sakit. Mendengar rumor tersebut, Shu pun habis kesabaran. Ia pun meminta Dong untuk bercerai dengannya. Namun Dong tidak menginginkannya. Dong juga menuliskan surat perjanjian yang bertuliskan bahwa ia akan mengarahkan ibunya untuk memperbaiki sikapnya terhadap Shu. Namun Shu pun tidak langsung percaya dan ingin melihat benar-benar perubahan sikap Liu. Mengetahui surat perjanjian tersebut, Liu bukannya merasa bersalah. Ia malah semakin membenci Shu karena ia merasa bahwa posisi putranya akan terancam dan ia akan kehilangan semuanya. Namun di satu sisi, ia sangat membenci Shu. Dan sampai akhirnya kejadian naas itu pun terjadi. Pada pagi hari tanggal 26 November 2010, Shu dan Liu hanya berdua di rumah tersebut karena Dong harus melakukan perjalanan bisnis. Liu saat itu sengaja membesarkan volume TV yang sedang ia tonton karena mengetahui Shu sedang belajar di kamarnya. Suara TV tersebut sangat berisik hingga Shu tidak dapat berkonsentrasi dan akhirnya Shu meminta ibu mertuanya itu untuk mengecilkan volume televisinya. Namun Liu sengaja tidak menjawab dan mengabaikan permintaan Shu, walau berkali-kali Shu terus memintanya untuk mengecilkan volume televisinya. Perilaku tersebut membuat Shu kesal dan keduanya bertengkar hebat karenanya. Menjelang tengah hari, Liu melihat Shu tengah bersiap-siap untuk keluar makan bersama dengan teman-temannya. Liu kemudian mengeluarkan panci yang berisi bensin. Liu menyiramkan bensin tersebut ke lantai hingga membuat Shu terpeleset. Melihat Shu terpeleset, Liu bergegas menuju dapur dan mengambil sebilah pisau. Dengan cepat ia kemudian menggerok leher menantunya itu tanpa ragu
hingga ia meninggal dunia di tempat. Liu diketahui tidak hanya menggerok leher Shu, namun ia juga menikam tubuh Shu sebanyak 12 kali. Setelah itu dengan tenang Liu membersihkan diri. Ia mandi dan kemudian berkendara dengan sepeda listriknya untuk menuju sebuah restoran tak jauh dari rumah tersebut. Setelah makan, ia kemudian menyerahkan diri kepada polisi. Pada bulan Februari 2011, Liu Xingying dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan atas pembunuhan berencana yang ia lakukan kepada menantunya Xu Yili. Namun pada akhirnya pengadilan mencabut hukuman tersebut karena Dong Gangbiao menuliskan surat permohonan kepada pengadilan bahwasanya ibunya telah sakit keras dan memohon pengadilan untuk mengampuninya. Hingga pada akhirnya pengadilan memutus hukuman kepada Liu Xingying 2 tahun penjara. Naasnya cerita pahit Xu Yili tidak sampai di situ. Setelah kematiannya, Dong Gangbiao diketahui langsung mencari pasangan baru. Selanjutnya rumah pemberian kedua orang tua Xu sepenuhnya menjadi milik Dong Gangbiao tanpa bisa diambil kembali oleh keluarga Xu. Selain itu hak asuh atas putra tunggal Xu pun diberikan kepada Dong Gangbiao. Kini kabar terakhir, Dong Gangbiao telah menikah dengan seorang wanita dan tinggal di rumah pemberian orang tua Xu Yili. Dong Gangbiao juga diketahui memiliki karir yang lebih baik dari sebelumnya. Ia kini bekerja sebagai seorang profesor di sebuah universitas. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel House.